Jadi begitu, Tole. Awal mula dari peristiwa Paskah. Wah, wis. Waduh. Wah, lah kowe ngawur kok ya, Bong. Wis. Numpak motor sak karepe dhewe. Mau ki wis tak cepet-cepet lah nang jenenge kerinan kok ya. Wis karmu kowe mudhara kowe. Ngawur. Numpak motor ora nganggo rating ming kok sak karepe dhewe. Sorry, Pak. Aku ki kerinan tenan iki. Iki jam piro e? Kowe iki niat ora? Wes. Nek Bagong mesine ya sak karepe dhewe, wektu ora bakal digugu. Piye iki njuk piye iki? Ceritane piye iki? Ayo wis entuk separo. Wah, wis entuk separo. Lah mung kang senane wis jam 09.00 kok mangkat jam 10. Kuwi njur jam apa? Waduh, Bagong. wah jan terlambat tenan to iki mau. Wah, terus gimana Pak itu, Pak? Begini anak-anakku, semua yang diceritakan di awal telah tergenapi oleh darah anak domba Paskah yang sesungguhnya. Sebab ada firman yang mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Oh ya, gitu ya, Mo ya. Lah iya, Saya sudah paham, Mo. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Oh, ngono. Ia telah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, terus ceritane kepiye, Mo? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah Yesus Kristus, orang dari Nazaret. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tetapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Guru, apakah yang harus kami perbuat dalam hidup ini? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, tidak ada yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Guru, ceritakanlah hal tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, yaitu biji yang terkecil dari segala benih. Kalau biji sesawi tumbuh dan berakar, ia bisa menjadi sebuah pohon yang lebih tinggi daripada tanaman sayuran lainnya. Dan burung-burung suka bersarang di pohon sesawi. Ya Tuhan, saya mengerti dan kami percaya kepadamu. Firman-Mu ini menjadi awal iman kami. Perumpamaan itu menunjukkan bahwa suatu permulaan yang kecil dalam kerajaan Allah dapat tumbuh menjadi besar. Guru, lalu apa yang harus kulakukan supaya aku dapat masuk kerajaan surga? Apa yang dikatakan hukum Allah? Bagaimana pendapatmu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawabanmu itu benar. Perbuatlah seperti yang telah engkau katakan itu, maka engkau akan masuk surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu kiamat datang, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga dalam kemuliaan bersamaku. Dan setiap orang yang meninggalkan rumahnya, orang tua dan sanak saudaranya, dan mengikuti aku, akan memperoleh 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Tuhan, kalau begitu, ajarilah kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saat itu Yesus mengajar banyak orang dan melakukan berbagai mukjizat dengan menyembuhkan banyak orang, mulai dari penyakit kusta, tuli, buta, lumpuh, kerasukan setan, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Seketika itu juga banyak orang-orang Ibrani yang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Waktu itu orang-orang Farisi, para imam-imam dan ahli Taurat, melihat pengikut Yesus semakin bertambah banyak. Mereka semakin geram dan merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yesus. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian mengetahui apa maksudku mengundang kalian kemari? Kami tahu, Kayafas. Sebenarnya engkau mengkhawatirkan Yesus orang Nazaret itu. Saat ini dia semakin banyak pengikutnya dan banyak orang yang percaya kalau dia adalah Mesias yang akan menjadi penyelamat mereka. Kau benar. Orang itu menurut saya semakin membahayakan.
dan kita harus berusaha menyegahnya, supaya rakyat Israel jangan tersesat. Ya, engkau benar. Kita harus cepat mencegahnya. Karena Yesus sudah menyesatkan mereka dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang raja dan anak Allah yang membawa kebenaran dan keselamatan. Apa? Yesus berani mengatakan kalau dirinya raja dan anak Allah? Benar, Kayafas. Benar-benar keterlaluan dia. Dia harus disingkirkan secepatnya. Tunggu dulu, Kayafas. Aku sepertinya tidak setuju dengan pendapat kalian. Apa yang dilakukan Yesus menurut saya tidak ada yang salah. Dia sudah menolong banyak orang dan mengajarkan tentang kebaikan. Dia juga menyembuhkan banyak orang dengan mukjizatnya. Apa kau bilang? Mukjizat? Bih! Hei, perlu kamu tahu, Yesus bisa melakukan itu karena dia memakai ilmu sihir. Dan orang yang memakai ilmu sihir adalah orang syirik dan pantas mati. Terserah kalian. Aku jelas tidak sepaham dengan rencana kalian. Sebaiknya aku pergi dari sini. Dan aku tidak mau ikut campur dengan rencana jahat ini. Kalau kau tidak puas, silahkan kau pergi dari sini. Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya menuju kota Yerusalem. Setelah masuk gerbang kota Yerusalem, pemandangan menakjubkan terjadi. Kerumunan orang di sekitar Yesus semakin bertambah banyak. Ratusan bahkan ribuan orang berdatangan dengan membawa daun palma untuk menyambut Yesus sebagai anak Daud. Mereka berteriak, "Hosana, Hosana putra Daud. Terberkatilah yang datang demi nama Tuhan." Yesus, hentikanlah mereka dan suruhlah mereka diam. Jika mereka diam, batu-batu di Yerusalem ini akan berteriak, "Engkau tidak dapat menghentikan mereka." Yerusalem, betapa baiknya jika engkau percaya akan apa yang engkau lihat sekarang ini. Namun, engkau akan menjadi buta dan musuh-musuhmu akan menghancurkanmu. Murid-muridku, hari ini kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Sekaligus kita mengenang kembali bagaimana Allah menyelamatkan umat-Nya dari Mesir. Dan aku berkata kepadamu, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin menjadi pelayan. Lihatlah aku melayani kamu, seperti inilah yang harus kau lakukan. Kalian harus tinggal bersama aku, bila mana semuanya berakhir. Kalian akan bersamaku dalam kerajaan Bapa-Ku. Sahabatku, tidak ada seorang pun yang membasuh kakimu. Tuhan, apa yang Engkau lakukan? Apakah Engkau juga akan membasuh kakiku? Itu adalah pekerjaan seorang budak. Sekarang engkau tidak tahu mengapa aku melakukan semua ini. Kelak engkau akan mengetahuinya. Tidak, Tuhan. Sama sekali tidak. Petrus, jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak dapat bersama dengan aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi basuhlah seluruh tangan dan kepalaku juga. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan kalian benar. Jika aku adalah Tuhanmu dan membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki satu sama lain.
Barang siapa percaya akan apa yang telah kukatakan, bukan hanya percaya kepadaku, tetapi juga percaya kepada Bapa yang telah mengutus aku. Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darahku yang menghapus dosa. Minumlah dari piala ini, aku akan selalu besertamu. Aku tidak akan minum ini lagi sampai aku minum bersama dengan kamu di kerajaan Bapa-Ku. Aku berkata kepadamu bahwa malam ini aku akan dikhianati oleh salah seorang di antara kamu. Dengarlah, kamu harus menghilangkan kekhawatiranmu. Kamu telah percaya kepada Allah, dan kini percayalah kepadaku. Bila mana aku mati, aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan menyiapkan tempat bagi kamu. Aku akan kembali dan membawa kamu bersama-sama dengan aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Petrus, Yakobus, dan kamu Yohanes, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baik, Guru. Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah kepedihan ini berlalu daripadaku. Bapa, tidak adakah jalan lain, dan haruskah aku melaluinya? Bapa, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus terus berdoa. Keringat bercucuran di wajah Yesus seperti tetesan darah. Kemudian malaikat Allah turun dari surga untuk menguatkan hati Yesus. Setelah itu Yesus bangkit berdiri dan kembali kepada murid-muridnya. Petrus, sedang tidurkah engkau? Sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Bangun dan lihatlah, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Guru, apakah dengan ciuman engkau mengkhianati anak manusia? Siapakah yang kamu cari? saya mencari Yesus dari Nazaret. Akulah orang yang Kalau kamu begitu, cari. kita tangkap saja sekarang. Baik. Ke barat! Kurang ajar! Petrus, sarungkan pedangmu itu. Orang yang melukai sesamanya akan melukai dirinya sendiri. Kenapa kalian datang menangkap aku dengan pedang dan pentungan? Aku bukan pencuri. Aku telah mengajar di bait Allah setiap hari. Kamu dapat mudah menangkap aku di sana. Cepat, tangkap dia. Hai Yesus,
Katakanlah dalam nama Allah yang hidup, apakah engkau adalah Mesias, Anak Allah? Engkau telah mengatakannya. Suatu hari kamu semua akan melihat bahwa Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Dia harus dihukum mati. Setelah matahari terbit, kita akan membawa dia kepada Pilatus. Apakah yang dia perbuat sehingga kalian membawanya kemari? Orang ini menghasut orang Yahudi untuk melawan bangsa Romawi. Ia mengatakan bahwa dirinya raja. Apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika dari dunia ini, tentu pengikutku akan melawan. Barang siapa mencintai kebenaran, dia adalah pengikutku. Dengarkan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tidak, Pilatus, engkau harus menghukumnya. Baik, kalau begitu permintaanmu, aku akan menghukum dia dan mencambuk dia. Lalu aku akan melepaskan kembali. Nggak mau. Hukum dia dengan cambukan. Sudah kukatakan sejak awal bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Maka aku akan melepaskan dia. Engkau harus membunuh dia. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak boleh membunuh seseorang. Baiklah, aku mempunyai pilihan bahwa setiap pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan orang Yahudi ini bagimu? Jangan dia, melainkan Barnabas. Bebaskan Barnabas bagi kami dan salibkan dia. Diam kalian! Apakah kau tidak melihat manusia ini? Engkau harus menyalibkan dia. Kalau begitu ambillah dan salibkanlah dia sendiri. Karena aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum dia harus mati. Dari manakah asalmu? Tidakkah kau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku mempunyai kuasa untuk membebaskan engkau dan juga berkuasa untuk menyalibkan engkau? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu
akan lebih besar dosanya. Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar, tetapi orang yang menganggap diri raja, melawan kaisar. Inilah rajamu. Dengan penuh kesetiaan, Yesus memanggul salib. Walaupun dengan tertatih-tatih, dia menyusuri jalan menuju Bukit Tengkorak atau disebut Bukit Golgota. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sudah tersalib bersama dengan kedua penjahat yang berada di sebelah kanan dan kiri salib Yesus. Setelah ketiganya didirikan, banyak orang yang mengejek dan menghujat Yesus. Mereka berkata, Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. seketika itu tabir bait suci terbelah menjadi dua, mulai dari atas ke bawah, dan gempa bumi dahsyat melanda daerah itu. Yesus wafat dan segera dikuburkan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba malaikat turun dan berkata, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Katakanlah segera kepada murid-muridnya, Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di mana kamu akan melihat Dia kembali. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperbuat kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.